sesuai dengan surat edaran bahwa untuk acara wisuda itu sudah tidak diperkenalkan, baik di tingkat PAUD maupun di tingkat SD dan SMP. Tapi kalau misalnya di pihak orang tua yang menuntut ingin melakukan perpisahan atau kan kenaikan kelas atau yang namanya pentas seni, silakan, tapi sepenuhnya dikelola pure oleh orang tua melalui komite sekolah, tidak melibatkan untuk pemungutan, apalagi uangnya itu diserahkan ke sekolah. Uangnya dikelola sekolah, itu salah utama. Dan juga yang kedua, ya, tidak boleh menentukan nominal dan menentukan waktu. Jadi namanya sumbangan dikelola orang tua adalah sumbangan sukarela tanpa ada nominalnya, tanpa ada waktu, kapan batas waktu tentukannya. Yang penting orang tua pada saat spontan nyumbang ala kadang sesuai dengan kemampuan. Dan ketiga, tidak boleh melibatkan yang kategori siswa yang tidak mampu. Itu aja intinya. Prosedur tetap ditempuh melalui rapat, melalui surat, melalui undangan, melalui berita acara, mana hasil berita acaranya, itu daftar hadirnya ada, dan kemudian dikelola sepenuhnya oleh komite sekolah. Guru, kepala sekolah tinggal duduk diam dan nonton, karena itu adalah acara pure orang tua yang menginginkan. Jadi bukan guru, bukan kepala sekolah yang terlibat di dalamnya. Hanya sekolah itu hanya tinggal memfasilitasi ruang sekolah atau kelas atau ruang halaman sekolah kalau dibutuhkan. Itu barangkali. Ya. Baik, terima kasih Pak. Izin rekomendasi atau apapun, apalagi ada istilah mendukung seperti yang tadi Bapak sebutkan, seperti yang tadi di dalam rekaman ada keizinan pendidikan segala macam, dan ada seperti tadi ada seperti backingan, seolah-olah ada apa? Yang backup gitu. Ada backup. Kami semuanya memperlakukan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Berarti artinya dari SDN Curug 01 ini untuk terkait perpisahan belum ada sama sekali? Belum ada konfirmasi. Ya. Tidak ada Pak ya? Hak itu adalah hak sekolah bersama komite sekolah. Karena kan hasil wawancara kita dengan kepala sekolah, dia katakan sudah ada pemberitahuan ke Dinas Pendidikan yang terkait dengan atasan. Biasanya pemberitahuan itu setelah ada kejadian, setelah ada di laporan. Biasanya itu pemberitahuannya. Kalau tidak ada laporan, tidak ada. Pak, jadi kira-kira Pak nih, tadi kan Bapak udah lihat hasil wawancara dengan Kepseng, narasumber wali murid dari SDN Curug 01, seperti apa ke depannya? Ya nanti kita selesaikan, kita sesuai dengan ini, kita lanjutkan. Ini belum tuntas masalah menggali informasi yang sebenarnya seperti apa, kemudian uangnya kemana. Nanti kalau misalnya ada kelebihan uang yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, ya nanti mungkin akan ada perintah instruksi akan suruh kembalikan kepada orang tua masing-masing. Misalnya untuk kegiatan perpisahan apa saja ke itunya SPJ-nya. Tapi kalau misalnya untuk kegiatan di luar SPJ itu, ya berarti itu harus dikembalikan. Apalagi ada penarikan ke uang tapi tidak ada bukti kegiatan, apalagi itu, ya segera harus dikembalikan kepada orang tua. Jadi ini mungkin Pak, kalau rekomendasi secara tertulis ya Pak ya, rekom dari distrik sih nggak ada Pak ya? Tidak ada rekom. Tidak ada ya, Ya. untuk kegiatan. Tidak ada semua kegiatan rekom. Iya. Dia harus silakan kepada orang tua, bebas. Tapi mereka itu juga munculnya suatu ada perpisahan apa ketika ada masalah saja. Itu dilaporkan ketika ada pengaduan dari orang tua yang tidak mampu tadi harus membayar sekian akhirnya membebankan dan membangun orang tua. Itu yang jadi permasalahan mungkin yang muncul ke setiap pengaduan masyarakat. Oke. Baik, terima kasih. Apa itu penanganannya? Karena mereka tidak memberikan kwitansi katanya. Ya itu katakan pungli aja. Kategori ya Pak ya? Kategori pungli. Sebab apa? Ketika menentukan nominal, tentukan batas Harus waktu, ada bukti juga, apalagi kita tidak tahu bentuk pertanggungjawabannya belum jelas. Itu nanti yang menjelaskan adalah komite sekolah. Saya belum bisa mengetahuikan untuk apa uangnya. Tapi kalau sudah diaudit nanti, tapi kalau untuk tadi yang sebutkan sudah menentukan nominal dan menentukan waktu, itu katakan pungli. Nanti tinggal selanjutnya seperti apa uang diperuntukannya. Itu aja dulu. Ya, jadi tindak lanjutnya seperti apa Pak untuk sekolahnya seperti itu? Apakah kepala sekolahnya, guru juga terlibat atau bagaimana itu? Nah begini, kita terlihat perkembangan aja dulu. Ya. Apakah guru ikut terlibat? Kalau guru mungkin yang bertanggung jawab sekolah itu adalah kepala sekolah. Jadi otomatis kepala sekolah biasanya memberitahukan kepada siapa? Apakah ini perintah dari kepala sekolah? Apakah itu perintah dari komite? Biasanya kalau komite ya udah biar komite yang bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya kepala sekolah yang
menyuruh dan kemudian kepala sekolah yang menggunakannya, berarti kepala sekolah yang bertanggung jawab. Dan semua sekecil apapun kegiatan sekolah adalah sekolah harus tahu, dan sekolah yang bertanggung jawab meskipun itu dikelola oleh komite sekolah. Kalau memang kenyataan itu pungli Pak, berarti kena pidana dong Pak? Ya kita lihat dari proses pidana belum tentu. Jadi sanksi itu ada dua, ada sanksi pidana, ada yang sanksi secara teguran tertulis. Administrasi. Kalau administrasi kan, kalau misalnya memang itu peruntukan bukan untuk kegiatan lain, berarti salah peruntukannya, maka uang kembalikan kepada sanksinya itu aja. Kalau mereka bilang tidak ada buktinya, itu bagaimana Pak? Sementara saksi anggap Bukti 10 apa? orang, kan setiap dia bayar itu katanya tidak diberikan kwitansi. Mereka nih wali murid, itu bagaimana Pak untuk pembuktiannya? Ya kita lihat saja nanti setelah prosesnya. Ya. Kalau kita membantu kalau proses tidak ada bukti, ya kita apa yang harus diperiksa? Pak, wali murid itu tidak mengetahui rincian-rinciannya Pak. Tau-taunya harus bayar sekian dan sekian. Itu yang salah. Ya. Masa tidak rapat menentukan memilah sekian? Dijelaskan dulu kepada orang tua peruntukannya untuk apa, harus transparan. Komite itu harus terbuka peruntukan untuk apa, jadi bukan untuk kepentingan sekolah saja. Yang sementara ini kita panggil baru guru dan kepala sekolah. Kira-kira sanksi apa sih Pak yang membuat efek jerak kepada Kepsek sendiri Pak? Ya, kami tetap menggunakan sanksi paling juga sanksi peringatan tertulis. Ya, jadi kalau untuk kepegawaian itu ada dua, ada peringatan tertulis mengenai ketidakpuasan kinerja yang dilakukan oleh para kepala sekolah. Itu paling juga kami memberikan sanksi tertulis dulu Dari pihak distrik. dari Tapi kan ada kemungkinan mereka menyalahgunakan wewenang juga mungkin Pak. ada, tapi ketika kami juga ya saya tidak akan membuka, beberapa sekolah juga ada yang sudah diturunkan dari jabatan konkret. Ya kalau tidak salah di sini sudah ada dalam proses, masih ada dua antara jenjang SD dan SMP yang sudah diberlakukan sanksi penurunan jabatan kepala sekolah, ya, dan sanksi penurunan pemberhentian kepala sekolah dan sanksi penurunan jabatan. Ada dua ya, jabatan itu berarti terdapat golongan jabatannya, sanksi berarti pemberian tugas sebagai kepala sekolah, tugas tambahan menjadi kepala sekolah.